Shalom, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini ialah yang tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus adalah seorang tokoh Alkitab yang tidak asing lagi bagi kita. Bahkan banyak orang Kristen yang mengidolakan sosok Paulus dalam kehidupannya. Banyak orang Kristen yang sangat menyukai karakteristik Paulus ketika Alkitab membicarakan tentang sejarah perjalanan Paulus. Karena apa? Karena jika boleh kita lihat tentang perjalanan hidup Paulus, ada yang berubah dalam kehidupan Paulus. Apa yang berubah dalam diri Paulus? Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bisa melihat bahwa yang berbeda dari diri Paulus atau yang berubah di dalam diri Paulus adalah kehidupan rohaniahnya setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Allah. Ini merupakan suatu perubahan hidup yang signifikan dalam diri seseorang. Ketika dulunya Paulus adalah sosok penganiaya orang Kristen, maka dalam ayat ini sosok Paulus dijelaskan adalah sebagai sosok yang memberitakan firman Tuhan. Sosok yang sudah berubah menjadi ke arah yang lebih baik dan mengarahkan jemaat untuk memberitakan kabar keselamatan tentang Allah. Dan melalui nats ini, saudara-saudara yang terkasih, Paulus meyakinkan siapa Allah sebenarnya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Ini adalah bentuk pengakuan, ini adalah bentuk kredo yang dilakukan oleh Paulus karena dia melihat perbuatan Allah itu dan dia layak menyatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia mengatakan pengakuan itu dengan bersungguh-sungguh, dia mengatakan pengakuan itu dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Allah yang kekal. Bahwa Allah sekalipun tidak nampak, sekalipun tidak dapat dilihat dengan mata manusia, tetapi Allah dapat dirasakan dalam setiap hati dan sanubari setiap orang. Sekalipun Allah tidak dapat kita lihat melalui mata kita sendiri, tetapi tentunya Allah itu dapat kita rasakan di dalam hati kita. Allah itu dapat kita rasakan bahwa dia tetap bersama-sama dengan kita yang selalu tetap setia membantu kita, memberikan pertolongan kepada kita. Ini adalah wujud pengakuan yang dilakukan oleh Paulus bahwa Allah senantiasa mengasihi umatnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai Paulus yang memperdengarkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya firman ini mengajak kita bahwa Allah melihat dalam diri kita adalah perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Kita bisa mencontoh Paulus. Ada yang berubah dalam dirinya, dan yang berubah dalam dirinya adalah ke arah yang lebih baik, semakin mengenal Tuhan dan semakin memberitakan
perbuatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Topik minggu kita kemarin pada minggu kedua setelah Epifanias, Yesus adalah sumber terang. Yesus do panunya. Amin. Kita berdoa. Sembah dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana atas kasih karunia-Mu kami dapat merasakan setiap anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kiranya di setiap langkah kehidupan kami, kiranya Engkau menopang dan menuntun langkah kami, agar kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah, kami anak-anak-Mu yang tidak pernah luput dari berbagai dosa dan kesalahan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak yang kudus. Amin.